Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biokimia kelas A Indahalaya yang beranggotakan saya Yuni Anghaini, Saya Elsie Putri Amalia, Saya Tiara Garitama, saya Fitri Akstia, saya Nadia Cinta Putri. judul proyek kali ini. Judul proyek pada kali ini yaitu katabolisme asam lemak. Tujuan proyek kali ini. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat. Materi singkat. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan, mendorong sintesis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Meskipun peranan biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme, mekanisme pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Prosedur proyek kali ini. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai katabolisme asam lemak. Yang kedua, kemudian jelaskan mengenai materi tersebut. Dan yang terakhir, rekam dan edit video semenarik mungkin. Sampel yang digunakan pada kali ini. Sampel yang digunakan yaitu buah alpukat dan kacang tanah. Pada buah alpukat mengandung sekitar 77% lemak berdasarkan kalori yang membuatnya lebih tinggi lemak dibandingkan kebanyakan makanan hewani. Mayoritas lemak dalam alpukat adalah asam oleat. Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh tunggal. Pada kacang tanah, sekitar 82% lemak kacang tanah terdiri dari asam lemak tidak jenuh, terutama asam oleat dan linoleat. Konsumsi kacang tanah dapat membantu menurunkan sintesis kolesterol di dalam tubuh dan mengurangi kadar trigliserida di dalam darah yang merupakan salah satu penyebab penyakit jantung. Pembahasan. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Misalnya pada vertebrata memperoleh lemak dalam makanan, memobilisasi lemak yang disimpan dalam jaringan khusus, jaringan adiposa yang terdiri dari sel-sel yang disebut adiposit, dan di hati mengubah kelebihan karbohidrat makanan menjadi lemak untuk diekspor ke jaringan lain. Rata-rata 40% atau lebih dari kebutuhan energi harian manusia dipasok oleh triasilgliserol makanan. Pada vertebrata, sebelum triasilgliserol yang dicerna dapat diserap melalui dinding usus, mereka harus diubah terlebih dahulu dari partikel lemak makroskopik yang tidak larut menjadi misal mikroskopis yang tersebar halus. Pelarutan ini dilakukan oleh garam empedu, seperti asam taurokolat yang disintesis dari kolesterol di hati, disimpan di kantong empedu dan dilepaskan ke usus kecil setelah menelan makanan berlemak. Adapun pemrosesan lipid makanan pada vertebrata mengikuti 8 langkah berikut. Langkah pertama, garam empedu adalah senyawa amfipatik yang bertindak sebagai deterjen biologis, mengubah lemak makanan menjadi misal campuran garam empedu dan triasilgliserol. Langkah kedua, pembentukan misal sangat meningkatkan fraksi molekul lipid yang dapat diakses oleh kerja lipase yang larut dalam air di usus, dan aksi lipase mengubah triasilgliserol menjadi monoasilgliserol atau monogliserida dan diasilgliserol atau digliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Langkah ketiga, produk kerja lipase ini berdifusi ke dalam sel epitel yang melapisi permukaan usus atau mukosa usus. Langkah keempat, selanjutnya produk tersebut diubah menjadi triasilgliserol dan dikemas dengan kolesterol makanan dan protein spesifik menjadi agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. Langkah kelima, bagian protein lipoprotein dikenali oleh reseptor pada permukaan sel.
Dalam pengambilan lipid dari usus, kilomikron yang mengandung apolipoprotein C2 atau ApoC2 bergerak dari mukosa usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian masuk ke dalam darah yang membawanya ke otot dan jaringan adiposa. Langkah keenam, di kapiler jaringan ini, enzim ekstraseluler lipoprotein lipase yang diaktifkan oleh ApoC2 menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Langkah ketujuh yaitu pengambilan oleh sel-sel di jaringan target. Dan langkah terakhir yaitu ke-8, di otot, asam lemak dioksidasi untuk energi. Di jaringan adiposa, mereka diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triasilgliserol. Sisa kilomikron, yang sebagian besar triasilgliserolnya habis tetapi masih mengandung kolesterol dan apolipoprotein, berjalan dalam darah ke hati, di mana mereka diambil oleh endositas yang diperantarai oleh reseptor untuk apolipoproteinnya. Triasilgliserol yang masuk ke hati melalui jalur ini dapat dioksidasi untuk menyediakan energi atau menyediakan prekursor untuk sintesis keton. Ketika bahan makanan mengandung lebih banyak asam lemak daripada yang dibutuhkan, segera untuk bahan bakar atau sebagian prekursor hati mengubahnya menjadi triasilgliserol yang dikemas dengan apolipoprotein spesifik menjadi VLDL. VLDL diangkut dalam darah ke jaringan adiposa, di mana triasilgliserol dikeluarkan dan disimpan dalam tetesan lipid di dalam adiposit. Asam lemak yang dilepaskan melewati adiposit ke dalam darah, di mana mereka mengikat albumin serum protein darah. Asam lemak yang tidak larut dibawa ke jaringan seperti otot rangka, jantung, dan korteks ginjal. Dalam jaringan ini, asam lemak terdisosiasi dari albumin dan dipindahkan oleh transporter membran plasma ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan bakar. Gliserol yang dibebaskan oleh aksi lipase difosforilasi dan dioksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat yang dapat memasuki jalur glikolitik atau gluconeogenik atau gliserol fosfat dapat digunakan dalam sintesis triasilgliserol atau fosfolipid. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan, oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Proses 4 langkah berulang yang disebut beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Pemrosesan lipid makanan pada vertebrata mengikuti 8 langkah. Terakhir, penutup. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.